hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Terima kasih Yesus, hadiratmu memenuhiku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kembali pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu Bapa. Kami buka hati kami dan kami terima berkat firman Tuhan. Berfirman buat kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kembali pagi ini kita ada dalam morning devotion. Pagi hari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sepanjang hari ini kita akan melihat Tuhan berkarya lewat kehidupan kita. 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11.
3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kalau kita baca perikop ini atau sepanjang pasal 6 ini, bahwa ini adalah peristiwa tabut Allah atau tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem. Waktu itu Daud memimpin pasukannya untuk membawa tabut Tuhan ini, dan ternyata di dalam perjalanan, sepanjang perjalanan dari di mana tabut Tuhan itu berada sampai kepada kota Daud atau kepada Yerusalem, ada peristiwa yang luar biasa terjadi. Peristiwanya begini, ada pembawa tabut itu atau ada Uza dan juga Ahio. Dikatakan bahwa mereka adalah yang membawa tabut Allah itu. Bahkan mereka yang berjalan di depan dan juga di samping daripada tabut Allah itu. Apa yang terjadi bahwa ketika tabut Allah itu dibawa, ternyata ada kecelakaan, ada tergelincir, saudara. Dan apa yang terjadi? Seorang yang bernama Uza itu iseng. Dia dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia teledor karena rasa penasarannya, karena rasa ingin tahunya. Dia tiba-tiba memegang daripada tabut Tuhan itu, dan apa yang terjadi? Tuhan menjadi murka. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Apa yang terjadi? Akibat keteledoran, akibat kelalaian, akibat sesuatu hal yang tidak disengaja sebetulnya, ternyata fatal sekali akibatnya. Dan kita harus tahu bahwa lewat perikop ini, lewat kisah ini, bahwa hadirat Tuhan adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus kita hormati sangat dan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi ketika Uza iseng-iseng teledor ingin memegang itu, fatal akibatnya dia harus mengalami kematian, mengalami murka Allah. Dan apa yang terjadi ketika Daud mengetahui ini, Daud tahu peristiwa ini, Daud menjadi takut. Dikatakan firman Tuhan pada waktu itu, ayat yang ke-9, Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Daud lagi bingung gimana caranya, apalagi nanti akan terjadi dalam perjalanan. Kalau kisah ini atau peristiwa ini saja sudah sangat mencekam, sampai Uza harus mati, murka Allah turun. Dan saya percaya bahwa saat itu terjadi, peristiwa itu terjadi dan chaos terjadi saat itu. Mungkin wah, kenapa ini bisa terjadi? Akhirnya Daud memutuskan untuk tidak membawa tabut Tuhan itu langsung ke Yerusalem, tapi tabut Tuhan itu dibawa dulu ke salah satu rumah dari seorang yang bernama Obed-Edom. Firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata apa? 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ternyata kehadiran tabut Tuhan itu sangat penting buat kita, sangat berarti buat kita. Apa makna dari kehadiran tabut Tuhan? Apa makna ketika Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita? Yang pertama, saudara, ketika hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang pertama, maka hidup kita diberkati. Ketika Tuhan hadir, Dialah sumber berkat. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ada Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Jangan lupakan ketika kita bangun pagi, ketika kita memulai hari, kita undang Tuhan hadir dalam keluarga kita, undang Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, undang Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Maka sepanjang hari-hari ini kita akan melihat berkat-berkat Tuhan nyatakan. Apa yang dialami oleh Obed-Edom juga bisa dialami oleh setiap kita yang percaya. Katakan amin. Ada Tuhan hadir, ada hadirat Tuhan melawat keluarga, rumah tangga, pekerjaan kita. Maka di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika hadirat Tuhan hadir, ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom? Dikatakan dalam ayat ini apa? Diberitahukan, ayat yang ke-12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Rupanya sejak kehadiran tabut Allah di rumah Obed-Edom, rumah itu diberkati, keluarga Obed-Edom diberkati. Bahkan dikatakan seisi rumahnya diberkati Tuhan dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Tuhan.
Jadi Obed-Edom diberkati bukan karena dia pandai. Obed-Edom dikatakan dalam firman Tuhan, diberkati Tuhan bukan karena dia cakap dalam usahanya, dia jago dalam mengelola keuangannya, bukan. Tetapi karena tabut Tuhan itu dia diberkati. Dan akhirnya karena ada tabut Tuhan juga apa yang dikatakan. Ketika Daud mengetahui itu, Tuhan memberkati sisi rumah Obed-Edom. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ketika ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, yang kedua akan mendatangkan sukacita buat kita. Amin. Ketika ada hadirat Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi ketika Tuhan hadir, di dalam kehidupan kita penuh dengan sukacita. Di dalam kehidupan kita penuh dengan sorak-sorai. Dalam kehidupan kita penuh dengan ucapan syukur. Karena ada hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Tuhan ada memenuhi bait suci kita. Dan apa yang terjadi? Ketika hadirat Tuhan ada berkat Tuhan, ada sukacita. Dan yang terakhir, ketika hadirat Tuhan ada, dikatakan apa? Ayat yang ke-13, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Yang ketiga, ketika hadirat Tuhan atau Tuhan hadir atau tabut Allah itu ada, maka yang terakhir, hadirat Tuhan mendatangkan semangat untuk melayani Tuhan. Bayangin saudara, 6 langkah mereka berjalan, Daud mempersembahkan korban anak lembu. 6 langkah lagi mereka berjalan, ia mengorbankan seekor anak lembu dan seekor lembu dan seekor anak lembu. Ada 2 ekor dipersembahkan oleh Daud setiap 6 langkah. Saudara bisa bayangin berapa langkah mereka lalui dan berapa ratus ribu ekor lembu yang harus mereka persembahkan. Begitu antusiasnya mereka menyambut kehadiran Tuhan. Begitu bersemangat yang mereka menyambut hadirat Tuhan, sehingga mereka semangat dalam melayani Tuhan. Mereka semangat dalam menyambut kehadiran Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah hidup kita, maka kita akan semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang pasti kita semangat ikut Tuhan sampai akhir. Karena itu jangan pernah kita biarkan hidup kita tanpa hadirat Tuhan. Setiap hari kita undang hadirat Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati, hidup kita akan penuh dengan sukacita, dan hidup kita akan penuh dengan semangat untuk melayani Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap undang hadirat Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di pekerjaan, di usaha, di pelayanan kita. Tetap undang hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami melihat, kami merasakan bahwa hadirat Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak yang baik, terima kasih lewat Obed-Edom kami belajar bahwa begitu pentingnya hadirat Tuhan. Begitu pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ketika ada hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir, Tuhan bertata, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada anugerah kebaikan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan, baik keluarga kami, baik kesehatan kami, baik usaha kami, semuanya diberkati Tuhan dengan limpahnya. Dan yang kedua, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada sukacita. Betul masalah masih ada, betul mungkin sakit masih kami alami, betul mungkin kami tetap mengalami masalah dan persoalan, tetapi ketika ada hadirat Tuhan, sukacita juga melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tetap ada sukacita, tetap ada sorak-sorai dari hidup kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, ketika kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, maka semangat kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Semangat kami tidak pernah pudar untuk pekerjaan Tuhan. Semangat kami dalam bekerja, semangat kami dalam keluarga, semangat kami dalam berkarya untuk Tuhan
tidak pernah pudar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, biar setiap hidup kami senantiasa mengundang hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, berkati dalam pekerjaan usaha, rumah tangga, keluarga, kesehatan kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kami terima mujizat, kami terima berkat, kami terima kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berjalan bersama Tuhan, undang hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kita, maka kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, sukacita dan semangat tetap ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.